Selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang membumikan multikulturalisme. Indonesia merupakan negara majemuk di mana di situ dibuktikan dengan adanya berbagai multi etnis, multi agama, multi suku serta multi budaya. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki ribuan suku bangsa dan ratusan bahasa. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan di mana memiliki plural dan multikultural, dan sehingga memiliki yang namanya dinamika penduduk. Dari dinamika penduduk tersebut memicu munculnya konflik-konflik sosial. Konflik-konflik sosial yang terjadi di Indonesia itu contohnya konflik Poso, konflik Ambon, serta konflik yang mengatasnamakan agama. Konflik-konflik tersebut itu merupakan ada sebabnya. Sebab yang pertama karena adanya perbedaan individu. Ada perbedaan kebudayaan, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan kepentingan, dan ada juga tentang perubahan sosial. Bahwasanya dalam agama Buddha sendiri tidak mengajarkan yang namanya suatu pertikaian ataupun konflik, karena dalam ajaran agama Buddha selalu mengajarkan cinta kasih yang universal. Bahwasanya di Indonesia kita sebagai umat Buddha itu harus bisa hidup harmonis di lingkungan masyarakat itu dengan memiliki hiri dan otapa, yaitu malu melakukan perbuatan jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat tersebut. Ada juga konsep dalam Dhammapada, di situ disebutkan sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran akan binasa. Tetapi setelah orang dapat menyadari kebenaran tersebut, segera mengakhiri suatu pertengkaran. Bahwasanya di situ juga dikatakan multikulturalisme adalah sikap menerima orang lain ataupun kelompok lain, di mana di situ tanpa memandang suatu perbedaan gender, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan budaya. Kemudian di Indonesia sendiri itu ada semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana di situ dinyatakan bahwasanya Indonesia adalah satu. Dalam arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian dari perbedaan tersebut kita dapat membumikan multikultural, itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama, berbangsa, bernegara, dan pewaris kebudayaan. Sehingga kita perlu mempelajari, kemudian menerapkan dan mensosialisasikan. Sebagai contoh adalah agama Buddha. Kita adalah agama yang minoritas. Kita kelompok kecil di antara orang-orang yang mayoritas. Bahwasanya kita harus bekerja sama dengan para cendekiawan, di mana di situ yang memiliki perhatian terhadap persoalan multikultural dengan memberikan pemahaman serta informasi yang terkait keberagaman beragama. Kemudian di situ kita juga membangun kesadaran multikultur secara bersama untuk menghindari ketidakselarasan dalam konteks agama. Di situ kita menumbuhkan aturan beragama yang moderat secara terbuka, atau yang sering kita sebut sebagai moderasi beragama. Moderasi beragama di situ merupakan sebuah penengah dalam keberagamaan agama yang ada di Indonesia. Moderasi beragama sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zamannya pemerintahan Raja Asoka. Di situ dikatakan bahwasanya bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah mencemooh dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai agama-agama lainnya. Dan juga di situ barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kemudian moderasi beragama di situ sering kali menjadi kultur
Nusantara yang berjalan seiring, tidak saling menyangkal antara kearifan lokal dengan agama, melainkan hidup toleran serta mencari penyelesaian. Mewujudkan moderasi beragama, sebaiknya kita menghindari sikap inklusif yang tidak terbatas terhadap kemajemukan dalam masyarakat. Kemudian diwujudkan melalui keterlibatan langsung terhadap realitas yang ada. Moderasi beragama itu erat kaitannya dengan sikap tenggang rasa yang dimiliki guna menjaga suatu kebersamaan serta memahami satu sama lain antar agama. Sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam negara multikultural ini diantaranya yaitu menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, suku, ras, budaya, kemudian menumbuhkan sikap toleransi, kemudian mengakui keberadaan orang lain. Kemudian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kita tidak boleh menganggap bahwa agama kita lah agama yang paling benar. Kemudian harapannya dengan kita mengetahui tentang multikultural ini, harapannya kita juga bisa mewujudkan dari tujuan moderasi beragama, yaitu terciptanya suasana yang damai dalam lingkungan masyarakat, kemudian meningkatkan toleransi dan saling menghargai antar umat beragama, kemudian juga meningkatkan menciptakan rasa aman, kemudian yang terakhir adalah meminimalisir konflik yang mengatasnamakan agama. Demikianlah pemaparan tentang membumikan moderasi, membumikan multikultural dalam negara Indonesia. Semoga bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya akhiri, selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.